Silakan Mbak Azizah baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Cukup. Ya. Ini masih lanjutan dari doa tadi Allahumma tadi ya. Allahumma. Ya, tulijul laila fin nahari. Ya, tuliju fi'il mudhari wa maf'uluhu ya, tulijul laila engkau memasukkan malam ya, menjadi objeknya. Wajar majrur muta'alliqan bituliju wal jumlatu musta'ani wa mithluha fin nahari ke dalam siang. Engkau memasukkan malam ke dalam siang. Wa tulijun nahara fil laili, dan engkau memasukkan siang wa tulijun nahara fil laili ke dalam malam. Ini sebetulnya biasa ya, itu pergantian antara siang dan malam, itu adalah Allah yang menggantikan gitu ya, memperjalankan sehingga malam menjadi siang, siang menjadi malam, menjadikan seperti itu. Ini berkaitan dengan kekuasaan Allah tadi itu. Allah itu berkuasa di dalam mempergantikan malam menjadi siang, siang menjadi malam. Itu adalah kekuasaan. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti, dan engkau mengeluarkan kehidupan dari kematian, ya, dari mati. Ya, tukhrijul hayya. Di sini Allah menggunakan kata mengeluarkan kehidupan dari kematian. Wa tukhrijul mayyita minal hayyi, dan mengeluarkan kematian dari kehidupan. Nah, ini kalau di dalam keterangan tafsir itu seperti Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari biji itu. Jadi dikeluarkan dari biji itu lalu tumbuh menjadi pohon. Ya. Kemudian tukhrijul mayyita minal hayyi. Ya. Ya, nanti ruh ini dicabut ya, tukhrijul mayyita minal mayyit, dari mengeluarkan kematian dari kehidupan. Nah, tadi kemudian ini juga sama, artinya kekuasaan Allah. Allah itu engkau bisa menghidupkan dari yang mati, dan bisa mematikan dari yang hidup. Ya, ini kan kekuasaan Allah. Ya, menurut kekuasaan. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan engkau memberikan rezeki kepada siapa saja yang kepada siapa saja bighairi hisab, tanpa bighairi itu dengan tidak, dengan tidak perhitungan, dengan tidak ada perhitungan. Dengan tidak ada perhitungan itu bisa juga tidak diduga-duga, baik datangnya maupun jumlahnya, ya, rezeki itu kepada siapa yang dikehendaki. Nah, kepada orang yang bertakwa juga ada pernah disebutkan seperti itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu Min haitsu la yahtasib.
Nah, itu kepada orang yang bertakwa. Nah, tentu kalau dia ini yang lebih mungkin untuk mendirikan hukuman tasak tentu adalah orang-orang yang bertakwa. Tapi tidak juga gak mungkin bahwa orang yang tidak bertakwa mendapatkan rezeki yang di luar dugaan itu. Nah, ini masih berkait dengan doa tadi, menunjukkan kekuasaan Allah ya. Allah itu engkau yang punya kekuasaan, memberikan kekuasaan, memberikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki dan mencabut dari yang siapa yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang kepada siapa yang engkau kehendaki dan menghinakan kepada siapa yang kehendaki. Kemudian ini juga engkau mempergantikan siang dan malam, dan engkau menghidupkan dari yang mati dan mematikan yang hidup. Ya, kemudian engkau memberikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki bighairi hisab, tanpa diduga-duga atau tanpa perhitungan. Tanpa perhitungan itu tidak seperti perhitungan manusia. Nah, ini kalau di sini ada yang ditafsirkan tuhriju apa namanya tadi? Tulijul laila finnahari, memasukkan itu ini ada diatur bahwa ada siang itu yang panjang, ada malam yang panjang, ada siang yang panjang, ini terutama di daerah yang 4 musim, ada malam yang lebih panjang, ya, ada yang siangnya yang panjang. Jadi di utara sana kalau sudah musim, kalau berpuasa pas musim panas, itu puasanya bisa 20 jam, bisa 16 jam atau bisa 16 jam. Jadi tambah 4. Subuhnya jam 3, maghribnya itu bisa jam 8 malam. Nah, itu kan itu kan. Ya, jadi itu mungkin memasukkan malam kepada siang dan memasukkan siang kepada malam. Nah, ada yang menafsirkan seperti itu. Ya, ada pertanyaan malam ke siang ya. Ya. Kaitan dengan bentuk bumi gitu ya. Yang berputar menurut porosnya, sehingga istilah memasukkan itu terjadi secara smooth, mulus gitu. Beda kalau bentuk bumi kotak itu kan lalu kotak itu tiba-tiba siang, tiba-tiba malam gitu ya. Kalau bentuknya elips bumi itu dia berputar, sinar itu lalu pelan-pelan menjadi siang, siang berubah jadi malam, sehingga bisa diistilahkan dengan memasukkan tadi ya. Istilahnya memasukkan siang jadi malam itu pelan-pelan gitu ya. Itu ada proses, saya kira seperti itu. Kemudian untuk mengeluarkan yang mati dari yang hidup ya, dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati, itu biasanya kalau orang mati itu kan kesepakatannya tidak berdenyut nadi dan batang otak mati. Tetapi ada kornea itu yang masih hidup, itu yang bisa transfer ke orang lain. Ada juga kuman-kuman, belatung itu kan keluar dari yang mati gitu ya. Dan dari yang tadi yang hidup dari yang mati, dan yang mati dari yang hidup, yang keluarkan yang mati dari yang hidup, dan yang hidup dari yang mati tadi, itu kan seperti itu. Orang mati keluar barang-barang hidup ya. Orang hidup keluar barang-barang mati, mesti sel-sel mati, kotoran dan lain sebagainya. Jadi seperti itulah kira-kira penjelasan menurut kalau saya. Yang orang Tukhrijul hayya minal mayyiti, ya, yang
mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Iya, kalau orang mati itu kan nanti keluar kuman-kuman, belatung ya. Oh. Dan sel-sel mata itu masih hidup itu. Bisa dicangkokkan Bisa ke orang lain. Padahal dia mati kan. Ya. Ada sel-sel yang masih hidup yang bisa dicangkokkan ke orang lain. Di orang mati itu bisa seperti itu penjelasannya. Ya, jadi apa namanya, dari ayat yang disampaikan Allah tadi itu menjadi tantangan untuk menggali ilmu dari situ gitu ya. Banyak ilmu. Iya. Tadi kan ilmu falak, ilmu itu tentang bumi, bahkan tentang rotasinya itu juga tidak hanya berputar seperti ini, tapi juga bergerak sampai ke menjadi 4 musim, itu kan macam-macam karena rotasi itu ya. Ya, itu. Ya. Apa mungkin bisa dibilang diistilahkan ayam mengeluarkan telur, telur kemudian mengeluarkan anak ayam, mungkin begitu ya? Ya, bisa, itu juga. Bisa. Itu ya, itu juga gitu. Sama seperti tadi kan biji yang mati kemudian tumbuhan kan. Termasuk juga manusia, dari yang tidak ada, dari tanah kemudian menjadi apa namanya, yang dulu sudah disampaikan itu oleh Pak Ubed itu, mulai dari pertemuan telur dengan itu menjadi darah, segumpal darah, kemudian seterusnya. Itu adalah proses juga yang dari mati tadinya, tanah itu kan mati kemudian menjadi hidup, ya, gitu. Ya, banyak rahasia memang di sini di banyak yang bisa digali, rahasia dari kekuasaan yang mati mematikan dari yang hidup. Ya. Ada lagi Pak Soeb, pada dari saya belum sempat baca tafsir Ibnu Katsir. Memang jadi ini adalah Allah memberikan perumpamaan atas kekuasaannya dalam gantian siang dan malam, dan di dalam menghidupkan yang mati dari menjadi hidup dan mematikan dari yang hidup menjadi mati. Jadi kalau yang awalnya tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail. Jadi pergantian malam dan siang itu, dan ada perbedaan kadang panjang, kadang pendek. Ya, di kita sendiri kan kita bisa melihat kadang-kadang waktu subuh bisa jam 4 kurang, kadang-kadang jam 5 kurang. Itu adalah suatu bukti dari kekuasaan Allah. Nah, terkait dari tadi watuhrijul hayya minal mayyit, watuhrijul mayyit minal hayy. Di sini Allah memberikan perumpamaan biji, ya, bahwa biji-bijian itu tumbuhan kan hidup, menghasilkan biji. Biji itu seakan-akan mati. Dan ketika pada kondisi tertentu, sebenarnya di dalam biji itu ada suatu yang hidup. Tetapi biji itu ada yang sampai 100 tahun berada dalam bentuk biji. Baru bisa hidup lagi ketika kondisi tertentu. Kalau kita lihat di sini, ya, kalau di alam itu kan terjadinya bisa karena hujan. Kalau biji itu terkena air, maka yang di dalam, ya, dalam intinya itu terkena air, maka dia akan hidup dan berkembang menjadi tumbuhan. Nah, ini yang sering terjadi, bahwa kondisi-kondisi Allah menciptakan biji ini kan bermacam-macamnya. Sekarang dengan ilmu kita rebus, baru dia bisa tumbuh. Ya, direbus. Ada juga yang harus digergaji supaya pelindung biji tadi itu bisa terbuka dan bisa terkena air. Nah, inilah perumpamaan Allah dalam hal menghidupkan yang mati, tuhrijul hayy minal mayyit, menghidupkan dari yang mati dan mematikan dari yang hidup. Seorang
profesor yang ahli perbenihan, Pak Profesor Samsuud Sajat, itu menjelaskan benih itu dari ayat ini. Jadi Allah itu memberikan ilmu yang luar biasa dan dia terinspirasi dari ayat ini. Inilah yang selalu dia ajarkan, bahwa benih itu adalah bukan sesuatu, ya bisa disebut mati, bisa juga begitu kondisi tertentu maka dia hidup. Itu keterangan dalam beberapa tafsir juga disampaikan demikian. Jadi contoh biji itu Allah memberikan contoh punya. Dan memang banyak yang disampaikan Pak Ubed itu juga contoh dari yang meninggal, kemudian akan muncul makhluk-makhluk lain baru yang tadinya tidak terlihat. Nah, tapi kalau dalam ayat ini spesifik memang Allah memberikan perumpamaan itu dengan biji tadi. Terima kasih. Ya, saya kira menjadi lebih jelas ya kalau ada penjelasan dari ilmu pengetahuan. Kadang-kadang memang kalau kita sendiri hanya baca ayat ini, itu ya nangkapnya verbal saja seperti itu. Kalau malam keluar dari siang, siang keluar dari malam gitu. Ya, terima kasih ini Pak Ubed, Pak Sueb, jadi menjadi lebih jelas, ya, menjadi mantap. Mungkin kita juga akan bisa menjelaskan kepada orang lain nanti seperti itu. Baik, kita lanjut pada ayat berapa? 29. 28 ya. 20. Oh, ini 28. Ini la yattakhidil ini ya. La yattakhidilnya. Ya. Ya, la yattakhidil mu'minuna. Pak Ubed, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidul mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minina. Faman yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqatan wa yuhadzirukumullahu nafsahu wa ilallahil masir. Sadaqallahul azim. Nah, ini ayat ini adalah tentang memilih aulia. Ya, aulia. La yattakhidil mu'minuna. La yattakhidil mu'minina. Ini la-nya la nahiyah jazimah. Jadi la ini tidak, tapi ini adalah huruf yang menidakkan, ya, nahi, bukan menidak, bukan yang huruf yang melarang, ya, larangan, jangan, ya, itu jangan, artinya jangan. Jazimah artinya menjazmkan fi'il yang setelahnya. Nah, yattahid, ya, jadi kalau ini terpisah bacanya yattahid, sukun. Jadi yattahid fi'il mudhari' majzum. Wa khuriqa bil kasri lidiqa'is suknaini. Ya. Kenapa dibaca kasroh? Karena ini untuk menghindarkan dari dua sukun. Ya, ini kan yattahid sukun, al-mu'minun kan sukun juga. Maka untuk menghindari itu lalu zalnya itu diberi kasroh. Tapi kalau terpisah maka ini bacanya sukun. Jadi la yattahid. Ya, yattahid, janganlah mengambil, ya, janganlah mengambil al-mu'minuna fa'il. Ini fa'il marfu' bil wawi li annahu jamak mudzakkar salim. Al-mu'minuna ini isim marfu', ya. Tandanya
wawu karena dia jamak mudzakkar salim, dari orang-orang yang beriman. Jadi harokat yang di akhir na ini bukan tanda dari mansub, ya, tapi ini adalah marfu, tandanya adalah wawu. Nah, di sini disebut fa'il. Fa'il adalah pelaku, subjek. Jadi al-mu'minuna ini subjek dari yattahid. Yattahid. Ya, jadi janganlah orang-orang beriman mengambil, ya, gitu. Janganlah orang-orang beriman mengambil al-kafirina, ini maf'ulun bih al-awal. Al-kafirina, orang-orang kafir, ini sebagai objek pertama. Objek pertamanya. Jadi jangan mengambil orang-orang kafir. Nah, jadi ini mansub, tanda nasabnya, tanda awalnya adalah ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Jadi tanda ya. Auliya'a maf'ul bih sani. Nah, pemimpin atau wali-wali, bisa juga pelindung, ya juga ya. Coba kalau diterjemahkan apa diterjemahkannya? Aulia, pemimpin. Ya. Itu di surat Al-Maidah dulu aulia ya. Ya. Nah, itu sekarang lalu diterjemahkan teman dekat, sahabat, gitu ya. Ya, itu memang sebetulnya ya yang melindungi, dari kata wali, aulia, bisa melindungi, bisa sahabat dekat, ya. Dan memang kalau sahabat dekat itu kan yang melindungi juga kan biasanya. Jadi ini larangan Allah. Janganlah orang-orang beriman mengambil atau menjadikan, bisa juga gitu ya, menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, sebagai, bisa juga kalau pakai sahabat boleh juga, sebagai sahabat. Min dunil mu'minina, min duni jar majrur, ya, dari selain, al-mu'minina. Ini muta'alliqan bi mahdhufin sifatun auliya. Jadi majrur yang selain ini berkait dengan sifat tersembunyi dari aulia, atau dengan kata lain min dunia ini adalah selain dari aulia yang pemimpin yang dipimpin, selain, ya gitu. Al mu'minina mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu sandaran, ya, sandaran. Selain orang-orang yang beriman. Jadi ini larangan. Janganlah orang beriman mengambil pemimpin orang-orang kafir selain orang yang beriman. Artinya apa? Bahwa kalau memilih pemimpin, memilih sahabat, memilih pelindung, pilihlah orang yang beriman. Gitu. Jangan memilih orang kafir. Waman yaf'al dzalika wa awawu khaliyah. Nah, adapun gitu ya. Sedangkan itu kalau wanya man, siapa, isim man, isim syarat jazim, ya, juga isim mausul, tapi isim mausul, siapa yang jadi pokok kalimat juga yaf'al, fi'il mudhari' majzum, ya, ini sukun tandanya siapa yang melakukan itu, majzum karena ada man, itu kan sifat syarat tadi itu. Wal fa'ilu huwa, yaitu man. Siapa yang melakukan dzalika, isim isyarah, ya, itu sebagai maf'ul bih, sebagai objeknya. Siapa yang melakukan itu mana? Yaitu memilih pemimpin yang
kafir tadi, menjadikan orang kafir yang bukan orang beriman, falaisa, maka laisa fa al-rabithah dijawab bisatin, fa-nya itu jawab dari syarat man tadi itu, maka laisa fi'il madhi naqis wa ismuha dhamir mutakdir takdiruhu huwa. Laisa ini fi'il madhi naqis, ini saudaranya kana ya, saudara kana, sama dengan kana. Jadi isimnya adalah huwa, ismuhu huwa, takdiruhu huwa. Jadi laisa, maka minallahi lafdzul jalalah majrur bi min muta'alliqan bi mahdhufun hal min syai'in li'annahu taqaddama alaih. Ya, jadi Allah laisa minallahi, tidak ada dari Allah fi syai'in, jar majrur dalam hal sesuatu, muta'alliqan bimadhufun khobar laisa. Jadi khobarnya tadi kan ada isim laisa, ada khobar laisa. Isim laisa atau isim kana itu sama dengan mubtada, jadi sama dengan pokok kalimatnya. Jadi pokok kalimatnya, maka dia tidak, kan gitu ya, mendapatkan sesuatu atau tidak, fi syai'in, tidak ada bagian dari Allah atau bukan bagian dari Allah, maka dia di luar Allah, maka kan seperti itu. Laisa minallahi fi syai'in, maka tidak ada baginya, tidaklah dia, nah itu ya, tidaklah dia itu sesuatu dari Allah. Jadi tidaklah sesuatu dari Allah, mungkin tidak ada perlindungan dan macam-macam. Illa antattaku, kecuali antattaku ini masdar muawwal min an masdariyah wa fi'lu fi mahalli jarrin, bahwasanya dia bertakwa bihar fijarin mansubun muta'alun takdiruhu illa taqihu, kecuali illa taqiyatan, ya. Kecuali, maksudnya di sini kecuali taqiyah, menyembunyikan, ya. Menyembunyikan, minhum tuqatan, muta'alliqani ya, bitaku maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu kata keadaan. Jadi kecuali tadi kan illa tattaku, kecuali bahwasanya engkau takut, ya, engkau takut sebenar-benar takut, ya, sebenar-benar takut. Nah, jadi ini apa namanya, dia bisa mengambil itu, memilih seperti itu karena dia itu takut pada misalnya jiwanya terancam atau ini, jadi dalam keadaan seperti itu, pengecualiannya, ya, pengecualian dari larangan untuk menjadikan orang kafir sebagai pemimpin atau sebagai sahabat atau sebagai pelindung. Mungkin yang tepat di sini adalah memang pemimpin, sebagai pemimpin. Ya. Siapa yang berbuat seperti itu, maka dia di luar Allah, ya, di luar Allah dalam segala sesuatu, ya. Kecuali orang yang takut, benar-benar takut, jiwanya terancam, ya. Wa yuhaddirukumullahu nafsahu, wa ini wawu atof, dan yuhaddirukum, yuhaddiru fi'il
mudhari Allahu ya Allahu ya di sini yukhaddirukumullahu ya, berarti Allahu ini sebagai fa'ilnya ya. Nah, fi'il mudhari' wa lafdzul jalalah maksudnya yaitu Allah fa'iluhu dan lafaz Allah itu adalah fa'ilnya wal kaf maf'ulun bih awal wa nafsahu maf'ul bih sani. Jadi dan Allah mengingatkan kalian nafsahu dengan dirinya sendiri ya, dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya siapa? Dirinya Allah ya. Nya-nya di sini kembali kepada Allah karena mudhaf ilaih. Wa ilallahil masyir dan kepada Allah al-masir tempat kembali ya. Dan ilallahi dan kepada Allah tempat kembali ya wa yukhaddirukumullahu nafsahu dan Allah mengingatkan kepada kalian dengan nafsahu dirinya dan dirinya sendiri dengan dirinya sendiri. Nah ini mungkin perlu penjelasan dari para ahli tafsir ya. Penjelasannya di sini kaum muslimin dilarang menjadikan orang kafir sebagai kawan yang akrab atau pemimpin atau penolong ya. Karena yang demikian ini akan merugikan diri sendiri baik dalam urusan agama maupun dalam kepentingan umat. Apalagi jika dalam hal ini kepentingan orang kafir lebih didahulukan daripada kepentingan orang muslim itu sendiri. Hal itu akan membantu tersebar luasnya kekafiran dan ini sangat dilarang oleh agama. Jadi memang ini taruhannya itu iman ya. Kalau kita ini akhirnya nanti pengaruh mereka dengan paksaan melepas, bahkan kalau mereka kuasa bisa tidak melepas seseorang itu menjadi murtad. Nah ini yang sudah terjadi ya, di Cina, di Uighur itu orang terpaksa harus ya yang paling murtad kalau enggak ini dipiksa atau tidak bisa melakukan ibadah, tidak bebas beribadah kepada Allah. Semua itu adalah kalau yang memimpin kita itu adalah orang-orang yang tidak beriman, orang yang kafir. Nah, kemudian tadi itu boleh kecuali orang yang takut, boleh takiyah, boleh menyembunyikan, ya mengaku mengiyakan, tapi di dalam hati tidak. Nah, itu dalam usaha mencapai. Nah, itu bentuk-bentuk yang yang ditentukan oleh Allah. Mungkin ada contoh di sini, ya di dalam sirah, dalam sejarah Nabi itu bagaimana ketika masa-masa jahiliyah, ketika sedang di Mekah itu banyak atau ada orang yang beriman ini ya karena siksaan yang gitu keras lalu mengakui gitu. Bentuk-bentuk seperti itu yang perkecualiannya takiyah dari dalam bentuk. Nah ini yang jadi ada pertentangan, yang satu ulama mendukung, yang satu ulama menentang. Nah ini gimana? Nah, barangkali masing-masing kembali kepada iman. Ini barangkali perlu kita perhatikan surat firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 16. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa
ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun alim. Siapa yang kafir kepada Allah setelah beriman, ya berarti murtad, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang, artinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa, tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Jadi ini sebenarnya juga terletak kepada hati juga, pada iman kita yang ada di dalam. Kalau kita dengan senang hati menerima orang kafir itu, maka ini kemurkaan Allah. Tapi kalau kita sebetulnya tidak senang, sebetulnya kita hanya ini ada, nah itu yang masih diperbolehkan itu. Nah ini ada kisah, ini sebagaimana terjadi para sahabat yang terdesak ketika menjawab pertanyaan Musailamah. Musailamah itu adalah nabi palsu, ya. Nah, Musailamah ini laki-laki ini. Apakah engkau mengakui bahwa aku ini Rasulullah? Jawabnya ya. Karena itu sahabat tadi dibiarkan dan tidak dibunuh. Kemudian seorang sahabat lainnya waktu ditanya dengan pertanyaan sama, yang menjawab, saya ini tuli. Nah, sampai 3 kali seperti itu, maka sahabat itu ditangkap dan dibunuh. Nah, setelah berita ini sampai kepada Rasulullah, beliau bersabda, orang yang telah dibunuh itu kembali kepada Allah dengan keyakinan dan kejujurannya. Adapun yang lain, maka dia telah mempergunakan kelonggaran yang diberikan Allah, sebab itu tidak ada tuntutan atasnya. Artinya kedua orang ini, sikap ini dua-duanya benar, menurut dibenarkan oleh Rasulullah. Ini adalah untuk berlindung, bertahan, hanya karena itu di hatinya tetap beriman, tetapi yang satu jujur mengatakan itu lalu mati. Nah ini taqiyah yang boleh. Tapi kalau taqiyah menyembunyikan ajaran yang sesat, maka itu ya maksudnya tidak dibenarkan. Nah ini banyak rupanya keterangan-keterangannya, kalau kita baca lengkap, mungkin kita akan mendapatkan penjelasan makna yang lebih tepat. Ya. Banyak Mas Dila. Ya. Yang berkaitan dengan memilih pemimpin yang beriman, kemudian di pilkada khususnya di Bali ini kan tidak ada pilihan lain kecuali orang kafir yang jadi pemimpin. Di sini tidak boleh orang Islam, sedangkan kita harus memilih. Pemilihan pilkada ini pasti tidak ada pilihan orang Islam. Nah itu gimana itu? Apa tergantung hati kita? Jadi ini yang bagaimana? Nah tentu di antara pilihan ini ada yang barangkali prioritas, bisa juga mana di antara calon-calon yang ada itu kira-kira yang memusuhi Islamnya itu, memusuhi orang itu lebih kecil, barangkali itu yang lebih baik dipilih, ya. Karena berarti kan mudarat terhadap keimanannya lebih kecil, kan gitu. Ya. Jadi yang paling kecil mudaratnya terhadap keimanan tadi. Ya, tadi kan dua-duanya harus pilih, tapi kalau dua-duanya sama saja ya. Kalau misalnya nih, kalau nggak memilih nanti misalnya itu ya, jadi kan kita ada pilihan, sama aja dengan itu ya, kisah cicak dan burung burung pipit ketika Nabi Ibrahim dibakar itu ya. Nah, walaupun kecil tapi ada etikat. Ya, ada etikat yang mungkin seperti itu ya.
pilihnya tentu kita pilih mana yang ya walaupun itu kadang-kadang di dalam kampanye, tapi kalau bisa tidak sekedar dilihat pada kampanyenya, tetapi kepribadiannya, hubungannya dan sebagainya. Barangkali kok begitu ya. Memang tidak ada yang beriman, tidak berarti tidak milih. Ya. Ini menurut saya, ya, barangkali pun ini ada pendapat lain, silakan. Ada yang bisa membantu Mbak Aziza ini. Memang di Bali kalau ada pilkada nggak ada ini, nggak ada calon ya, calonnya nggak ada. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak ada ya. Ya tidak ada, bukannya tidak ada calon, tidak ada yang calon. Ya, tapi kan dulu seperti ada calon yang paling pihak ada pemihakan sedikit kepada orang Islam misalnya kan gitu. Ya, pernah dulu ya. Nah, jadi mungkin seperti itu yang lebih. Kampanye baru ada dekat sama Islam. Setelah jadi kampanye. Ya, ya itu kan kita kan ngambilnya melihatnya itu dari yang tampak, karena kita kan tidak mengetahui yang tidak tampak kan, ya, dari itu. Tapi kan juga dari tidak hanya pada saat pilihan, tapi sebelumnya tingkah lakunya gimana, itu kan kita bisa menilai. Ya, terima kasih. Ya, mungkin ada yang lain memberikan pandangan, Pak Dar, gimana Pak Dar? Pertanyaan Bu Aziza. Saya Pak Dila, Quran ayat-ayat kan harus diimani, harus diyakini, kebenaran diikuti. Nah kalau memilih ini kan menurut saya bukan hal yang sifatnya tidak harus ya, kecuali di negara-negara seperti Australia misalnya kan mandatori, harus milih, kalau enggak kena denda, kan lain persoalannya. Kalau di Bali, di Indonesia nggak milih nggak apa-apa ya, daripada ragu. Ketika kita ragu kan lebih baik kita tinggalkan. Kalau saya sesimpel itu Pak Adila. Ya, artinya enggak, kalau saya ya tadi kan Allah itu tegas memberikan larangan itu, tapi masih memberi jalan keluar, ya. Illa itu kan kecuali orang-orang yang takut, gitu ya, orang-orang yang takut. Jadi disebutkan oleh Allah takut, sehingga dia takut ada macam-macam itu, dia bisa memilih yang bukan orang beriman tadi itu. Tetapi kan kita sendiri ya, takut ini kan masalah hati, masalah iman. Jadi kita sendiri yang mengetahui. Nah, kita milihnya itu kenapa? Karena takut iman kita ini lepas, ataukah kita takut karena khawatir nanti tidak punya pekerjaan, takut tidak bisa jadi pegawai. Nah, kalau takut-takut seperti itu kan lebih sifatnya keduniaan gitu Pak ya. Ya kita tinggal pilih, itu pilihan dari adik kita, gitu, kekuatan kita. Sedikit Pak Ustadz. Ya. Kalau menurut saya memang politik nggak bisa digabungkan dengan agama gitu. Jadi seperti apa yang dikatakan Ustadz memang betul. Jadi kembalinya itu kepada hati nurani masing-masing, tergantung keimanan, ketakwaan kita bagaimana untuk hal tersebut gitu. Makasih Ustaz. Ya, tapi gini Bu, politik itu kan juga bagian dari kehidupan ya. Kalau politik ini dipisahkan dari agama, politik itu kan masalah kekuasaan. Politik itu kan kebijakan di dalam menentukan itu ya. Nah, tentu kalau itu dipisahkan dari agama, nanti kita bisa mengatakan dalam hal politik kita tidak perlu memperhatikan
perintah dan larangan Allah, kan begitu nanti di dalam berpolitik. Ya, jadi menurutnya ya tetap aja di dalam seluruh kehidupan kita itu tidak lepas dari agama, nggak bisa terlepas. Ya sedikit banyaknya kalau menurut syariat itu ya dunia, kalau kita mau itu ya nggak bisa apa ya, dunia ini kalau tidak bisa dicampur dengan hal-hal yang berhubungan dengan akhirat. Kalau mau kita sesuai dengan syariat itu memang begitu. Jadi ya, kalau memang betul-betul orang yang beriman bertakwa itu dia tidak mau untuk masuk ke dalam satu ormas gitu. Mungkin ini yang ya, itulah ujian kita, ujian pada kita bagaimana, karena gini, kalau memang boleh ada kekuasaan yang benar, sebetulnya kekuasaan itu kalau digunakan dengan benar, kemudian itu dia akan membawa pada kebaikan. Tetapi kalau kekuasaan ini dipegang oleh yang kita akan menjadi lalu di bawah kendali dari itu, dibawa ke sana harus ikut dan seterusnya. Ya, tapi memang masalah ini tidak mudah ya, sangat rumit kendasanya. Mungkin kita perlu juga mengkaji, termasuk gitu, Rasulullah itu ketika di Mekah itu kan kekuasaan ada di tangan orang-orang kafir, sehingga Rasulullah dan sahabat tidak bebas di dalam menjalankan agama, bergerak. Kemudian ketika di Madinah, itu sebetulnya di Madinah juga tidak langsung menjadi pemimpin baru kecil, masih ada suku-suku lain, terutama orang-orang Yahudi, orang-orang kabilah-kabilah Arab yang masih kafir dan sebagainya. Nah, tapi kan Rasulullah juga dengan strategi yang sangat bijak ya. Rasulullah itu sangat bijak di dalam menentukan itu, kalau kita pelajari itu, sehingga memang kekuatan itu diperlukan bisa mengatur masyarakat. Kalau di sini masalah politik kan sudah mengatur masyarakat, mengatur negara dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu ya. Walaupun kita sekarang kalau negara yang Islam, kenapa kok seperti itu ya, menurutnya rumit sekali. Ya, kalau kita baca itu barang nggak bisa menarik. Oke, masalah ini memang agak, itu bukan ini aja. Ya, silakan. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir ini illa antattaqu minhum tuqata, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Jadi di sini ada suatu hadis disampaikan bahwa yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya sesungguhnya kami benar-benar tersenyum di hadapan banyak kaum di masa lalu, sedangkan hati kami para sahabat melaknat mereka, melaknat orang-orang musyrik itu. Jadi taqiyah ini adalah sikap diplomasi, bukan dengan amal perbuatan. Jadi hanya dengan lisan saja. Jadi kita mengikuti mereka itu hanya dengan lisan, tetapi tidak dengan perbuatan. Jadi dalam hal ini ada juga suatu pendapat yang hadisnya mengatakan dari ayat ya, di An-Nahl itu, bahwa memang ini adalah tidak ya, dalam kondisi tertentu itu ya kita cukup berdiplomasi saja. Jadi mengiyakan dalam mulut ya kepada orang kafir ya, tetapi tidak di dalam perbuatannya. Maka terkait dengan tadi yang ditanyakan
Mbak Azizah, ya seperti itu kita karena situasi masyarakat sekitarnya atau sekelilingnya adalah demikian. Jadi takiyah itu adalah diplomasi itu adalah bagaimana mungkin Pak Dar itu bisa menjelaskan ya, diplomasi. Jadi kita menyalahi atau membenarkan apa yang ada di dalam keimanan kita. Saya kira ini di Pak Kadir ini menjelaskan dalam ayat ini adalah demikian. Dan ayat ini kan berkaitan dengan ayat-ayat yang lain termasuk di Al-Maidah 51. Ya, saya kira seperti itu ya. Memang dalam kondisi itu ya, termasuk sebetulnya kadang-kadang kalau kita tanya ya lalu tindakannya bertolak, nanti masih terancam juga kan gitu ya. Karena itu ini adalah betul siasat bagaimana ketika masih dalam keadaan lemah ya kita mengikuti, tetapi hati kita ini apa namanya itu tadi tenang, tetap tenang, artinya itu tetap dalam iman itu, dalam keimanan. Oke, mungkin nanti kita bisa bicara ya, kita lihat pada ayat-ayat yang berikutnya dan seterusnya. Insya Allah kalau kita memahami Al-Quran ini secara utuh, kita itu akan menemukan betul-betul jalan yang ditunjukkan oleh Allah, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang. Sulit ekonomi, sulit politik, sulit sosial, semua itu adalah masalah kesulitan ya. Saya kira seperti itu. Itu tantangan bagi kita, ujian bagi kita di dalam memegang teguh keimanan itu. Jadi tetapkan, maka itu sangat berat. Tapi Allah memberikan, dan kalau orang dalam takiyah tadi itu dibolehkan. Insya Allah begini ya. Ada lagi yang sampaikan? Silakan. Ada lagi Bapak Ibu dari sini? Baik, sudah lewat jam 6. Insya Allah kita pagi ini cukup sampai ayat berapa tadi? 28 ya. Kalau kita ada 2 ayat lagi untuk besok, tapi nanti saya siapkan tambahan lagi. Nah, mari kita bersyukur kepada Allah. Mungkin kalau masih ada yang kita belum puas, kita terus mohon kepada Allah agar diberikan hidayah. Dan saya sendiri apabila ada yang keliru, mudah-mudahan Allah mengampuni. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.